Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifa dari kelas TK 25A dengan NPM 2531601. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fik munakahat. Yang pertama ada pernikahan. Ada arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau perceraian, ada idah, rujuk, dan yang terakhir ada perkawinan menurut undang-undang. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kedua dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum ninan nisa'i matsa matsna wa thulatsa wa ruba'a fa in kiftum alla ta'dilu fa wahidatan." Quran surah An-Nisa ayat 3. Yang artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah atau dianjurkan. Orang-orang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya ada wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang selanjutnya ada makruh atau dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir ada haram atau dilarang. Bermaksud eh, menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika la ayatil li qaumi yatafakkarun." Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Tujuan pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang kedua ada untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga ada untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surah Al-Kahfi rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat dua orang bersaksi, yang terakhir ada ijab dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Yang pertama ada ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Yang terakhir ada wali hakim, berlaku jika nomor 1 sampai 8.
tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu menjadi wali atau saksi, syarat sah wali atau saksi yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada laki-laki, yang tiga balik atau sudah berumur minimal 15 tahun. Yang selanjutnya ada berakal sehat, lalu merdeka adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab kabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Kabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab yang kedua ada ijab kabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Yang ketiga ada ijab kabul dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Selanjutnya ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang satu yang haram dinikahi karena keturunan. Yang satu ada ibu dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan atau sekandung, sebapak atau seibu. Selanjutnya ada saudara perempuan dari ibu, ada saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Dan yang terakhir ada anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu, ibumu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu selanjutnya ada yang haram dinikahi sesusuan. Yang pertama ada ibu yang menyusui, yang kedua ada saudara perempuan sesusuan, yang ketiga selanjutnya yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan yaitu anak tiri, istri dari anak laki-laki atau menantu, baik sudah cerai maupun belum. Yang selanjutnya ada mertua, dan yang terakhir ada ibu tiri. Yang nomor 4, yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Kewajiban suami mencari nafkah untuk keluarga sesuai kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberi bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia akhirat. Dan yang terakhir ada berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami. Dan yang kedua ada mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya. Yang ketiga ada berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Yang keempat, jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Yang selanjutnya ada menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami atau berhias itu hanya untuk suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Yang terakhir ada mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Yang selanjutnya ada menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan
Dan yang terakhir adalah melahirkan generasi penerus Islam, anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah selanjutnya, hikmah pernikahan dibagi menjalaninya. Yang satu menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua sebagian wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih, dan sayang. Yang tiga ada sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dan dalam keluarga. Hikmah pernikahan bagi masyarakat. Yang A. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Yang B. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Yang C. Syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah, sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh, tolong aku masih ragu dan belum ada calon lagi. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama ada talak, kedua ada fasya, yang ketiga ada khulu, yang keempat ada li'an, yang selanjutnya ada ilah, yang selanjutnya ada jihar, dan terakhir ada hahdanah. Talak. Perceraian adalah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh atau sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Yang pertama ada talak roji', yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak roji'ah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak juga sering disebut dengan talak bain kubra. Lafaz atau ucapan talak. Talak syarih yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang, misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Yang selanjutnya ada talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran, misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Yang pertama ini ada ilah. Sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. 1. Membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. 2. Menceraikan istrinya. Yang kedua ada li'an. Suami menuduh istrinya berbuat orang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang bersaksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak dihukum had menuduh. Yang kedua, istri wajib dihukum had zina. Yang ketiga, suami istri bercerai selamanya. Yang keempat, jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suami. Yang tiga ada zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram bercampur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkat. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, ada puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat, ada khulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri, atau khatu sama dengan cerai gugat. Akibat khulu lain
antara lain, satu, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Yang dua, suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Yang kelima ada fasah. Rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasah antara lain, yang pertama ada suami istri ternyata masih muhrim, yang kedua suami gila, yang ketiga suami tidak mampu memberikan nafkah, yang terakhir ada suami pergi atau hilang. Yang keenam ada hadanah, merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Idah. Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah yang pertama memberikan kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wi wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa idah. Yang pertama bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahir anak dan sampai kering darah wiladahnya. Yang kedua bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga bagi istri yang datang bulan masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Yang selanjutnya ada bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Yang terakhir, bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Hak istri pada masa idah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang telah ditalak rajailah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak ba'in, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Yang terakhir ada bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa idah juga tidak dapat nafkah. Rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istri pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama wajib, yaitu bagi suami mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Yang kedua sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Yang ketiga makruh, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang kelima haram, yaitu dengan rujuk istri menjadi menderita. Selanjutnya rukun rujuk. Yang pertama istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua yang dapat dirujuk istri yang ditalak atau rajaiyah. Yang keempat masa idahnya belum habis. Yang kelima istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Yang selanjutnya lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Yang terakhir ada tidak ada paksaan dari pihak suami atau untuk rujuk. Sekian itu saja dari saya. Saya Muhammad Rifa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.